Sahabat yang baik, salam jumpa bersama saya, Frater Gabriel Bilirun. Menjadi pengikut Yesus yang setia. Saudara-saudari terkasih, kehidupan setiap tumbuhan dapat berlangsung dengan baik apabila tumbuhan tersebut tumbuh di ladang yang baik pula. Ia akan terus bertumbuh dan menghasilkan benih yang baik. Ladang dan benih merupakan dua hal yang sangat penting dan saling terkait serta saling tergantung satu sama lain demi menjamin kelangsungan hidup setiap tumbuhan. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin suatu tumbuhan dapat tumbuh dengan baik jika ladang tempat ia tumbuh tidak baik. Tumbuhan yang hidup di tanah atau ladang yang baik akan menghasilkan buah dan juga benih yang baik sebagai cikal bakal dari kehidupan yang baru dari tumbuhan tersebut. Saudara-saudari terkasih, menjadi pengikut Yesus menghantar setiap orang pada dua tugas penting berikut ini. Pertama, orang diminta untuk menjadi ladang yang baik dengan tanah yang subur, di mana sabda Allah dapat ditaburkan dan dapat menghasilkan buah yang berlimpah. Untuk dapat menjadi ladang yang baik, orang tentunya harus mempersiapkan diri dan membersihkan diri dari hal-hal yang negatif. Orang harus hidup dalam kebaikan dan keutamaan-keutamaan. Karena itu, setiap orang perlu hidup dengan mengarahkan tindakan harian mereka pada hal-hal yang benar dan seturut kehendak Tuhan. Orang perlu hidup dalam keutamaan-keutamaan yang Tuhan kehendaki, sehingga sabda Allah benar-benar bertumbuh dalam dirinya dan menghasilkan buah yang baik. Tugas yang kedua, setelah menjadi ladang yang baik, di mana benih firman Tuhan ditaburkan dan tumbuh sampai kemudian berbuah, orang yang mengikuti Yesus harus siap diutus menjadi penabur sabda bagi sesamanya. Jadi, selain menjadi pondasi agar iman akan Allah bertumbuh dan berbuah, orang kemudian diharapkan juga menjadi seperti pohon yang menghasilkan benih yang baru, yang kemudian juga bisa bertumbuh dan menjadi pohon yang sama dengan buah yang berlimpah juga. Kedua tugas ini merupakan tugas yang berkesinambungan dan wajib untuk dilaksanakan oleh siapa saja yang mau menyebut dirinya pengikut Yesus. Untuk dapat melaksanakan tugas yang kedua, orang harus menyelesaikan tugas yang pertama terlebih dahulu. Jika tugas yang pertama belum diselesaikan, orang belum bisa melakukan tugas yang kedua. Sama seperti pohon mangga dan kelapa, secara alami harus berbuah dulu, baru dapat menghasilkan bibit, maka demikian juga pengikut Yesus yang diutus untuk melaksanakan tugas pewartaan. Sebelum menjadi pewarta iman, orang perlu menumbuhkan iman pribadinya dahulu. Jika orang berbicara tentang iman kepada orang lain dan dirinya sendiri tidak menghayati iman itu, tentu pewartaan itu adalah sia-sia dan bisa saja menghantar orang lain pada kesesatan. Maka, menumbuhkan iman pribadi adalah hal pertama yang harus dilakukan sebagai seorang pengikut Yesus. Menumbuhkan iman pribadi dan menjadi penabur firman Allah dalam hati sesama sungguh menjadi dua tugas penting yang perlu dilakukan oleh seorang pengikut Yesus. Tugas-tugas itu tak dapat dilepaskan dari pribadi seorang pengikut Yesus. Meskipun kedua tugas itu bukanlah tugas yang mudah dan malahan penuh dengan tantangan, namun kita perlu menyadari bahwa menjadi pengikut Yesus memerlukan pengorbanan. Pengikut Yesus tidak boleh menyerah hanya karena beratnya tantangan
dalam menjalankan tugas yang telah diamanatkan oleh Dia yang hendak diikutinya. Pengikut Yesus harus berani dan yakin bahwa Yesus selalu ada dan tak akan pernah meninggalkan kita saat kita sedang susah dan menderita. Apalagi jika kita mengalami kesusahan dan penderitaan karena mengikuti Yesus. Jika kita bersungguh-sungguh dalam mengikuti Yesus dan dalam menjalankan setiap tugas yang diberikannya, kita pasti akan mengalami bahwa Yesus senantiasa hadir dan menolong kita dalam menjalankan tugas yang diberikannya itu. Pada akhirnya, jika kita dengan berani dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti Yesus, maka ganjaran yang setimpal akan kita terima nantinya. Yesus tentu akan memberikan berkat di balik setiap penderitaan dan kesusahan yang telah kita alami dalam tugas sebagai pengikutnya. Pertanyaannya, sudahkah kita berusaha menjalankan kedua tugas itu dalam diri kita? Sudah sejauh mana kita melakukan tugas sebagai murid Yesus? Dan berdasarkan pencapaian kita saat ini, sudah layakkah kita menyebut diri kita sebagai pengikut Yesus? Rahmat Allah menolong kita sekalian.